Nah ini nih kita bahas yang gelap terang. Ini penampilan baru nih. Nah gelap terang lari ke Yaman. Nah ini gue harus bacain ya, takutnya salah nih. Oke, nih Pak Presiden bilang gini, ada yang mau kabur, kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silahkan. Nah ini kata Presiden Prabowo, kok senyum-senyum gitu. Apakah ada tokoh yang dibidik dengan representatif dari Yaman gitu kan? Lu mau tanya. Lu begini muter-muter dulu. Atau jangan-jangan salah sebut, harusnya kabur aja ke Yordan. Seperti saya. Iya, mengerti. Gimana tuh Mbak? Gimana tuh Mbak? Jadi saya sebenarnya agak kaget juga dengan pidato terbaru Pak Prabowo ini. Bahwa Pak Prabowo setiap pidato mengagetkan, itu sebenarnya selalu terjadi. Tapi ini kaget banget. Pertama adalah Indonesia Gelap ini kan sudah terjadi setahun lebih, gitu kan? Itu kan awal dari sebelum Agustus bahkan. Ya, betul kan? Nah, lalu tiba-tiba disebut lagi Indonesia Gelap, gitu. Yang pertama adalah Pak Prabowo seperti masih juga belum paham dan belum menerima. Indonesia Gelap itu adalah bentuk kritik. Pada waktu itu, kenapa hashtag Indonesia Gelap itu lahir? Karena kan kawan-kawan kita sedang memprotes beberapa kebijakan, termasuk kebijakan bagaimana militer bisa masuk ke dalam berbagai pekerjaan sipil, area sipil dan sebagainya, itu ada dalam Indonesia Gelap itu. Lalu juga kita lihat soal korupsi, nepotisme, itu adalah bagian yang menjadi kegelisahan dari Indonesia Gelap itu. Dan saya sangat tahu juga siapa-siapa yang benar-benar bersuara, siapa-siapa yang terlibat dalam demonstrasi gitu. Saya ada di situ gitu loh. Jadi saya tahu ini adalah gerakan genuine yang melibatkan antara aktivis menggunakan aktivisme digital di internet, menciptakan hashtag, lalu juga dalam bentuk demonstrasi, unjuk rasa di jalanan. Kan memang sekarang gerakan itu harus seperti itu, memadukan antara digital dan ruang digital nyata. Dan itu yang terjadi di Indonesia Gelap loh. Kok sekarang tiba-tiba diungkit-ungkit kembali? Sesuatu yang bahkan kita sih ini udah mulai cooling down atas kemarahan itu. Diangkat lagi sama beliau. Lagi dengan nada yang memang seperti masih dendam gitu loh. Dengan nada beliau ini masih nggak terima dari Agustus lalu ya. Padahal itu dari rakyat loh Pak. Jadi harusnya kan memang justru didengar, ditampung dan didengar. Lalu yang kedua, soal hashtag gerakan kabur aja dulu. Itu kan betul-betul juga disuarakan oleh kawan-kawan kita sendiri yang sedang kecewa misalnya. Aduh, hidup susah, cari kerjaan susah, harga-harga naik. Lalu kemudian ditambah dengan berbagai kebijakan yang tidak mendukung dan tidak berpihak pada rakyat. Yang penting kita kabur aja dulu dong dan ini biasanya disuarakan oleh memang teman-teman yang punya kesempatan itu, punya exposure itu. Misalnya teman-teman yang memang kita tahu banyak kesempatan untuk sekolah di luar negeri berkat beasiswa LPDP, ya memang mereka bisa membandingkan dong hidup di luar negeri dan hidup di Indonesia. Jadi ini pun sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan. Keresahan. Sebagai presiden, Pak Prabowo kan harusnya mendengar itu dan kemudian merespon. Misalnya bahwa kita, Pak Prabowo memang tidak mendukung itu, tentu saja kita tidak mau ada kabur aja dulu. Berarti kan harus ada perbaikan. Berarti harus ada tindakan nyata yang menunjukkan, oh pemerintah mendengar, kami sedang berusaha memperbaiki. Jangan kabur aja dulu. Karena kita sama-sama sedang membangun negara, kan harusnya kayak gitu ya. Nah, berarti seorang presiden ngomong, udah kabur aja dulu. Itu berarti ini kan jelas bukan sindiran. Bukan sindiran. Itu yang pertama adalah apa karena reaksi lepas tangan lagi? Atau reaksi berlebihan dari presiden. Negara udah mulai lepas tangan bisa juga loh. Udah capek. Negara tidak mau mendengar. Negara tidak mau mendengar suara kritik ini, tidak mau melakukan perbaikan. Lalu yang kedua, bahkan Pak Prabowo ini nggak peduli dengan ancaman brain drain yang orang-orang terbaik, talent terbaik Indonesia pergi keluar itu, dia nggak peduli. Padahal itu kan yang sedang menjadi concern kita. Lalu juga tidak peduli pada bagaimana kata-kata ya udah kabur aja dulu, itu semakin memperburuk sebenarnya kepercayaan kita semua pada negara. Nah, lalu yang terparah dari pidato terakhir itu adalah
nama negara disebut, bro. Literally gitu kan, kata Yaman gitu. Sebagai seorang presiden, komandan atas diplomasi kita. Kenapa Yaman gitu loh? Ya, Itu dubes Yaman mempertanyakan ya. Australia gitu. Nah, iya. Kenapa negara kami? Nah, Alasan beliau tuh. kenapa ya berarti kan kita harus read between the line aja ya. Maksudnya Iya. kita nggak bisa naif mengatakan ya kebetulan aja ini Yaman gitu. Kita sama-sama tahu bahwa memang Yaman itu kan selama ini sudah menjadi olok-olok di media sosial karena dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu yang itu adalah keturunan Yaman yang Pak iya, misalnya Pak Anies Baswedan. Anies. Misalnya kita terbuka aja mengatakan Pak Anies Baswedan itu salah satu orang yang selalu diolok-olok. Lu keturunan Yaman, sana balik aja ke Yaman. Misalnya kayak gitu kan, diasosiasikan itu. Jadi penyebutan nama Yaman itu bukan gak ada konteksnya. Itu ada konteksnya. Jadi kan jelas dia akan menyakiti pihak-pihak tertentu dong. Akan menyakiti, memang itu ditujukan pada pihak-pihak tertentu. Jadi seolah-olah mereka yang tergabung dalam Indonesia Gelap, mereka yang kritis pada pemerintah itu misalnya orang yang berseberangan karena kalah dalam pilpres. Nah, itu kan jadi masih belum bisa menerima Jadi ini yang itu. ribut aja nih pendukungan Abah gitu ya kurang lebih. Yang lebih Ngomongnya kayak kalau gitu. kita terjemahin begitu. Iya. Jangan kita dikirain channel anak abah lagi. Nah, ya itu kan masih ada seperti itu. Lalu yang kedua juga, kalau negara lain disebut secara terbuka gini, memang orang Yamannya sebel juga kali gitu mendengarnya. Negara Yaman akan sebel juga dengan pernyataan Presiden Indonesia ini. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah gestur yang memang sama sekali tidak bijak dari seorang presiden. Bagaimana dia bersikap seharusnya terhadap suara rakyat. Bagaimana dia seharusnya mengolah cara bicara, bagaimana dia merespon, itu nggak ada wisdomnya, nggak ada sama sekali gestur itikat baiknya. Nah, yang menarik kalau dari Pak Prabowo, ini kan bukan hanya terjadi sekali. Setiap Sudah beberapa kali kan? pidato selalu seperti out of control, seperti betul-betul hanya bicara apa maunya, yaitu selalu menyalahkan Emosi, orang, emosi. Keluar kata antek asing, keluar kata orang-orang pinter itu hanya mau Indonesia hancur kan gitu kan. Pengamat-pengamat saya suruh tertibkan. Nah, ini kan sudah menjadi pola dari komunikasinya Pak Prabowo. Malah saya juga kemudian ya agak juga mempelajari pattern gitu. Selama pemerintahan Pak Prabowo kan kita tahu Pak Prabowo sudah ke luar negeri berapa kali? Banyak sekali 50 kan. kali. Nah, 50 kali. Terakhir yang Amerika 50 kali. Betul. Menurut catatan yang saya baca ya. Iya betul. Terakhir yang kemarin dong, yang dari Rusia lalu ke Prancis yang merayakan ulang tahun Seskap bersamaan dengan merayakan ulang tahun Seskap di kunjungan di Paris itu. Oh, langsung rame itu ya. Nah, Langsung rame itu. terakhir itu tapi Bahkan perayaan ulang tahun Seskap melebihi kan kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, Mbak. nggak ada kan? Nggak ada perayaannya. Enggak, Hari Pendidikan. perayaannya itu ini lebih Besar gegap gempita itu daripada dia. Hari Pendidikan Nasional Dan di nih. Paris Ini pula netizen. kan. Nah, jadi wajar kemudian rakyat. Ini kita bicara perasaan rakyat Pak Iya. Prabowo. Rakyat bisa menonton perayaan ulang tahun di Paris itu dan kita semua bisa bertanya, hasil kunjungan luar negerinya apa? Kok nggak ada hasil Harusnya konkretnya? diterangin ya. Terus malah ini katanya ada rencana mau ke Paris lagi, mau ke Perancis lagi. Berarti lah kemarin baru dari Perancis kok udah mau berangkat, udah ada statement mau ke Perancis lagi dalam Oh, waktu after dekat. Idul Adha kalau nggak salah. Nah, kan? Nah, jadi ada pattern dalam bahasa saya yang kemudian saya sempat juga ungkapkan di Twitter karena ini juga bentuk kritik saya kepada Pak Presiden. Jadi polanya itu pergi ke luar negeri, pulang pidato. Saya baca tuh. Nah, silakan. pidatonya kan nyindir, marah-marah. Habis itu nanti berangkat ke luar negeri lagi, pulang pidato lagi. Tapi bahasanya Mbak Oki nggak gitu. Jangan gitu kan. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Meja Politik. Tentu teman-teman semua telah melihat cuplikan video di atas dan banyak teman-teman kita di luar sana yang telah memberikan komentar. Dan mari kita baca satu persatu. Di sini ada Wijotan 3435 mengatakan setuju semua komentar kecuali Amin Rais.
orang tua gila yang waktunya mati. Kemudian ada TRS Sugara mengatakan, orang sudah jadi termul, wowo sejak jadi Menhan. Kemudian di bawah ini ada yang mengatakan, yang cita-cita jadi presiden sudah terwujud. Kemudian presiden nggak dengar kok, nggak pegang handphone dan tidak dengar berita. Kemudian omong-omong saja. Dan di bawah ini ada Nurbaya Ambarita mengatakan, presiden dengan rakyatnya saling ejek. Berarti kecerdasan presiden serupa dengan rakyatnya bagaimana dia memimpin satu negara. Kemudian di bawah ini ada Christian Wati C2H mengatakan, Bapak Presiden cocok jadi presiden luar tapi pasti hancur. Percaya dengan saya, hancur. Kemudian ada di bawah ini Dokik mengatakan, alien adalah jin penguasa langit. Perbandingannya, Ibunda Rajo Nogo Selatan adalah jin penguasa laut selatan. Mereka sama seperti umat manusia, yaitu sama-sama angin menguasai dan mengendalikan dunia. Perang antar Iran vs Israel pun mereka bangsa jin. Ada serta turut andil di sana. Kalau bulan adalah satelitnya bumi, maka Israel adalah satelitnya Amerika dan Iran adalah satelitnya Rusia. Sehingga Amerika dan Rusia akan mati menjaga satelitnya. Alien memihak keduanya, baik Amerika maupun Rusia, bahkan Cina, demi untuk mencapai kepentingan untuk menjadi penguasa tunggal alam semesta jaga rakyat. Oke teman-teman semua, demikian saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.